Bu Sofi, Apa kabar? boleh ganggu sebentar waktunya Bu? Oh, boleh banget, Pak. Sehat Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, Pak. Nah pemirsa Kisi-Kisi, sekarang saya sudah bersama Ibu Sofi yang mempunyai usaha sepatu yang dikenal dengan sepatu DAT ya, Iya. yang berlokasi di Bojongnangka, Gunung Putri, Bogor. Ya. Ibu mempunyai usaha sepatu yang dikenal dengan DAT. Ya. Ini semenjak tahun berapa Ibu nih kalau boleh tahu? Oke. DAT itu berdiri dari tahun 2012 bulan April. Jadi sudah sekitar 9 tahun ya. Oke, nah kalau boleh tahu ini kan sepatu, emang dominan sepatu ya. Dari mana ilmu yang Ibu dapat untuk mempelajari membuat sepatu dari awal sampai kan harus tahu ilmunya kan, apa Iya. otodidak atau seperti apa ya? Otodidak banget sih sebenarnya ya. Jadi awalnya kan saya di perhiasan dulu tuh, aksesoris. Jadi setelah saya resign dari kantor, saya punya usaha aksesoris. Terus mulai bosan ya ngeliat batu-batuan gitu, akhirnya mulai bikin ke sepatu gitu, ke sepatu. Nah, dalam prosesnya memang banyak banget yang dipelajari sambil berjalan gitu. Jadi untuk proses sepatu pembelajaran sepatunya sendiri jadi memang kalau di DAT itu kita prosesnya tempat belajar ya. Baik saya belajar dari tim saya dan tim saya juga belajar dari saya gitu. Jadi sama-sama saling belajar lah gitu. Jadi dalam berjalannya waktu kita di sini ya saling melengkapi aja. Jadi mereka yang sudah punya background di sepatu juga memberikan masukan gitu. Mungkin dari sayanya lebih ke detailnya, lebih ke desainnya gitu, supaya mereka lebih bisa memperhatikan detail-detail dari produk. Oke, nah ketika memutuskan untuk buka usaha sepatu tentunya ada alasan tersendiri kan Bu ya. Kenapa sih Ibu Sofi maksudnya memutuskan untuk sepatu? Apakah memang kesempatan pasar, kebutuhan customer saat itu sedang sebagus-bagusnya atau apa alasannya? Sebenarnya pada pertama-tama tuh nggak juga ya. Saya tuh orang yang lebih cenderung ke di mana ada opportunity saya ambil gitu. Jadi pada saat itu memulai bisnis sepatu itu saya bikinnya tuh sebenarnya maklon, coba-coba aja lah gitu, nyoba-nyoba pakai bahan batik gitu kan. Terus pada saat memulai dengan tidak dengan bengkel sendiri, saya dapat orderan nih dalam jumlah besar. Nah mau nggak mau jadi serius kan. Nah terlebih seperti yang kita banyak ketahuin tuh, kalau kita maklon kadang-kadang suka ada kendala tuh sama vendornya. Misalkan waktunya nggak bisa sesuai dengan deadline, atau awal-awal bisa kerjakan tapi tahu-tahu jadi nggak ada gitu kan. Mau nggak mau dengan kondisi itu dalam proses tender itu saya harus mengumpulkan pengrajin sendiri untuk bisa menciptakan sampel pada saat itu dari Perancis. Nah karena kita mengumpulkan pengrajin, akhirnya jadi keterusan. Yang tadinya kita proses penjualannya dengan maklon, kita kasih desain, kita bikin, kemudian kita jualin, akhirnya kita bikin bengkel sendiri. Nah kalau udah punya bengkel sendiri, akhirnya diteruskan. Diteruskan ya. Apa yang berasakan nih perkembangan dari mulai awal membuat atau membuka usaha ini sampai dengan sekarang, gimana nih naik turunnya respon masyarakat tentunya nih? Respon masyarakat sih alhamdulillah baik ya. Untuk DAT sendiri itu kan lebih fokus pada kain tradisional Indonesia. Tetapi untuk bengkel ini sendiri kan memang tidak hanya mengerjakan label kita sendiri gitu ya. Jadi saya punya 2 brand, itu DAT dan Minoname. Untuk yang DAT-nya sendiri yang lebih banyak, mungkin udah lebih lama gitu ya, lebih lama itu kan memang fokus di kain tradisional Indonesia. Nah ternyata kita melihat customer kita tuh cukup antusias lah dengan adanya sepatu-sepatu batik yang bisa dipakai harian mungkin ya. Jadi nyaman, flat yang bisa dipakai buat kantor, beraktivitas harian gitu, dan modelnya juga mungkin up to date gitu ya. Jadi customer kita cenderung jadi lebih ke kayak kolektor ya. Setiap kita ngeluarin yang baru beli itu gitu. Jadi kita melihat memang customer kita tuh sangat loyal gitu terhadap produk kita. Mungkin karena kelebihannya di penggunaan kain tradisional Indonesia itu. Oke, nah ini menarik, menggunakan kain tradisional yang digunakan salah satu brandnya itu DAT ya, atau DAT ya. Coba kita lihat. Nah ini kan
motifnya dari sisi motif kita bilang batik Bu ya. Iya. Ini tenunnya ini. Tenun ya. Nah, ini kalau apa ya, mungkin ada yang mengatakan dari sisi pengerjaan susah atau dari sisi harga yang tinggi. Nah, ini kenapa kok Ibu maksudnya mengangkat nih tema seperti ini? Oke, kenapa kain tradisional Indonesia gitu? Saya lebih cenderung pengen banget bisa ikut mempromosikan pengrajin-pengrajin kainnya sendiri gitu. Sementara mungkin kan kalau bentuknya nggak sepatu gitu ya, baju batik misalkan, atau itu mungkin kan orang cenderungnya lebih kayak oke, kewajiban di hari Jumat gitu, atau kondangan gitu, atau ini kuno nih gitu. Nah, saya pengen dengan membuat sepatu ini gitu yang lebih up to date modelnya, itu teman-teman yang tadinya nggak terlalu suka kain tradisional Indonesia jadi ikut suka gitu. Karena bentuknya modern, kemudian nyaman, bisa dipakai setiap hari gitu. Kemudian juga ya ternyata dengan dipadu-padankan itu juga nggak old fashion gitu. Oke, dan saya juga lihat juga nggak dibatasi sama jenis kulisnya, bisa semua orang pakai juga. Iya, kan? iya betul. Dipakai dimanapun, kapanpun, siapapun. Iya, ya. Nah, kalau untuk dari sisi apa kayak pengerjaan untuk pembuatan sepatu DAT ini, Ibu dan teman-teman yang ada di tempat produksi ini apa yang dirasakan mungkin dari sisi kesulitannya ya? Oke. Sebenarnya kalau dari kesulitan di awal-awal adalah bagaimana mengubah gitu ya, mengubah budaya para pengrajin kita yang biasa mengerjakan proyek-proyek masif dalam jumlah besar gitu, grosiran ke suatu produk yang lebih detail pengerjaannya. Itu kan juga cara bekerjanya juga berbeda gitu kan, sehingga kita juga mesti ngedevelop tim kita untuk sama-sama satu visi untuk bisa menghasilkan suatu produk yang value-nya memang tinggi. Jadi kita sudah pakai bahan yang punya nilai value nilai tinggi dengan proses handmade, maka hasil akhirnya juga harus baik gitu. Jadi detailnya, penjahitannya, tarikannya, kenyamanannya, keawetannya, itu semua kita harus pikirkan dengan baik. Jadi memang kalau dari sisi tim pengerjaannya sendiri nggak semua jahit gitu ya, mungkin bisa mengerjakan kain batik karena prosesnya berbeda dengan pengerjaan sepatu yang non kain tradisional Indonesia, terutama dalam penetapan corak gitu ya, kiri kanannya harus sama. Kemudian dari bahannya sendiri juga kan lebih tipis ya, kalau terutama untuk batik itu kan katun ya, jadi dia lapisannya juga jadi harus lebih banyak gitu. Jadi bukan tidak sesimpel yang mungkin mereka biasa lakukan. Oke, Ibu Sofi. Jadi kalau dari awal kita kan mau bikin misalkan, oh aku bikin model kayak gini nih gitu. Jadi ada suatu proses sampling. Jadi sampling di cetakan itu kita gambar dulu. Nah, habis itu kalau udah jadi akan terbentuk pola-pola seperti ini. Nah, si kainnya sendiri kita mau pakai bahan apa nih gitu kan? Bahannya ini nanti disemprot dulu pakai latex ke spons. Supaya dia bisa nggak terlalu tipis kan ya. Nah, setelah itu kita baru mencocokkan si polanya ini. Tadi ini termasuk yang tadi salah satu yang saya bilang adalah kerumitan pertama nih. Jadi kerumitan pertama adalah bagaimana kita mencocokkan si motif ini kiri sama kanan. Seperti kita lihat nih satu kain ini sebenarnya kayaknya ini simple kok gitu ya. Tapi sebenarnya coraknya tuh banyak banget gitu. Jadi ada 1, 2, 3, 4 gitu kan. Dari satu garis aja ini kan motifnya udah berbeda. Ini motifnya juga udah berbeda. Jadi kalau ini majid nih yang bagian molain, dia harus cocokin
misalkan ini nih size 40, size 40 sebelah kanannya di sebelah sini. Jadi dia harus nyocokin dengan motif yang sama persis. Nah, bisa jadi nggak di sini kan, dia harus carinya di sebelah sini nih, gitu. Oh, oke. Nanti kalau dapat yang sebelah sini lagi nih, oke, ini pasangannya di mana? Oke, pasangannya berarti yang sama lagi di mana ya? Oh, di sini, gitu. Dia harus nyocokin belakangnya juga. Ada yang kena sini, coklat kan? Nah, kalau dia kenanya di sini, nih nggak dapat nih. Oh iya. Cuman separuh. Nah, ini kan di tengah. Kan kalau yang di sini dia berarti berbeda kan sama yang sudah satunya. Iya, benar-benar. Gitu. Dan ini kan kalau sepatu kan mirroring. Oke. Nggak begini kan. Motifnya kan nggak, misalkan yang bunganya di sini, dia bunganya di sini juga enggak kan. Bunganya di sini, satunya bunganya di dalam. Nah, kiri kanan, jadi itu yang dia harus jeli dalam memperhatikan motif, terutama kalau batik kayak gini. Batik tulis ini kan namanya batik tulis ya. Pengrajinnya kan gambarnya ya se-feelingnya aja gitu. Nah ini lebih rumit gini. nih. Iya, kayak gini-gini lebih rumit nih karena dalam satu kain ini ada banyak banget motifnya. Ada banyak banget desain bunga yang sama aja tuh di tempat yang berbeda udah motifnya udah beda lagi desainnya. Gitu. Jadi itu salah satu kerumitannya kalau kita menggunakan kain tradisional Indonesia gitu. Nah, kalau udah dari sini udah ditandain, nah nanti digulung kan, dipersiapkan untuk tukang jahitnya bisa ambil gitu. Tukang jahitnya ambil, nanti tukang jahitnya itu langsung bisa motong, kemudian jahit, gitu. Setelah itu kita lakukan QC, QC jahitan. Jadi kayak gini nih, ini nanti adalah potongan yang udah dijahit ya, sama Pak Ade sama Pak Gugun gitu. Jadi dari pola ini aja, itu kan ada ini ya, sepatu ini nanti akan begini. Nah dari bentuk ini aja, itu ada berarti ada polanya berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Enggak. Jadi untuk mengerjakan bentuk seperti ini itu ada 5 pola yang disiapkan. Pola pinggir ini 2, 3, 4, 5. Gitu. Jadi dari sini tadi sudah di polain di situ. Ini nanti dijahit di sini, dipotong, dirakit, dijahit di bagian ini. Ini bagian jahit dan rakit. Gitu. Hasil ini nanti yang kemudian perlu di QC, apakah jahitannya sudah rapi, apakah kiri kanannya sudah sama, itu dilakukan QC setelah jahit. Ada proses pengecekannya Bu ya? Ya. Di sebelah mana Bu? Nanti di sana juga di bagian Nah untuk proses yang Bapak itu proses sedang melakukan apa tuh Bu? Kalau yang sekarang ini sedang mengerjakan pesanan tas. Oh Kita ada tas gitu. juga. Berarti untuk selain dari sepatu itu sendiri, iya, ada beda lagi ya? Iya, tas dan sepatu. Oke Bu, kita kembali ke sepatu Bu. Sekarang Ibu Sofi mau ajak kita ke proses yang mana lagi Bu Sofi? Oke, setelah upper ya, ini namanya upper ya, sudah terjahit, maka nanti kita lanjutkan ke proses selanjutnya, itu proses tarik. Proses tarik? Iya. Seperti apa? Kita langsung lihat aja ke situ Bu. Oke, Bu Sofi, sekarang ini nih si akangnya lagi proses apa nih Bu? Ini namanya Didin nih. Kang Didin. Jadi Kang Didin ini prosesnya proses tarik ya, tarik sepatunya yang sudah upper tadi, ya upper yang seperti ini tadi untuk bisa jadi sepatu ya. Nah proses pertamanya insole yang sudah dibuat, insole itu bagian dalam sepatu ya, sol bagian dalam itu sudah dilapis, sudah dikasih merek, kemudian dipaku ke dalam ke sulas. Ini namanya sulas nih, cetakan sepatu. Nah, sulas ini setiap ketinggian sepatu berbeda, setiap mau depannya, makanya kalau orang custom order itu nggak berarti ada model kayak gini, aku mau dong saya dibikin 3 cm atau 5 cm gitu. Nah, kalau setiap kali tingginya naik, maka itu polanya harus berubah. Karena sulasnya berbeda. Kalau sulasnya berbeda, ini kan adalah kayak apa ya, gambarannya kaki
kalau pakai sepatu flats itu dia akan datar. Tapi kalau begitu dia 3 cm dia akan naik. Dan kalau naik itu kan nggak serta-merta cuman naik aja gini doang Iya. kan. Tapi kan dia akan ada sedikit Oh iya. tekukan. Semakin tinggi dia akan semakin lebih nekuk lagi. Nah itu membuat even modelnya sama, nggak berarti polanya bisa dipakai dari flat shoe sampai size misalkan tingginya sampai 12 gitu. Sama aja nggak bisa, pasti harus ganti pola. Harus ganti semua ya? Nah awalnya ini nanti ditempel ke sini, terus ini dicocokkan. Dia kan setiap tadi kan udah dibuat tuh sana, tiap pola ada size-nya. Nah size-nya itu dicocokkan dengan si shoeless-nya. Kalau dia size 38 oke. harus 38 gitu. Tarik di sini, terus Didin tarik nih di sini pakai Ini proses penarikan ini. proses penarikannya. Jadi si uppernya tadi ditarik pakai kakak tua, ditempelin ke insole-nya. Gitu. Ini namanya proses tarik, makanya disebut proses tarik karena dia ditarik-tarik gitu. Oh, dia langsung menempel karena di bawahnya udah memang udah di Iya. lem juga ya. Jadi dia memang udah dilemnya juga berapa lama? Dia adalah 1 jam lebih. 1 jam lebih dulu. Oh, emang harus Proses didiamkan gitu deh pengeringannya. didiemin dulu, baru abis itu bisa ditarik. Oke. Nah, ini ketika maksudnya setelah menempel seperti ini itu apakah harus ada proses didiamkan dulu selama berapa saat atau seperti apa? Iya, iya. Satu harian Satu ya. hari? Untuk apa tujuannya tuh? Ya membentuk kayak yang udah jadi. Oh, Ini oke. membentuk. Biar bentuk Kalau itu seperti emang aslinya kita guys. ngomongnya open ya, didiemin gitu. Didiemin dulu ya. Supaya dia juga lemnya kuat, bentuknya juga firm sama modelnya gitu. Oke. Nah, nih dari temannya nih dikasih tahu teamwork yang bagus. Nah, seperti ini ya maksudnya. Iya. Jadi di sini dulu, baru abis itu nanti dipasang outsole-nya. Jadi Din ya. Nah, untuk pengeringan maksudnya didiamkan 1 hari kan Ibu Sofi ya? Iya. Itu Ya sekitar nggak 1 hari 24 jam sih, enggak sih. kurang lebih ya. Paling 6 jam lah. Itu pengeringannya tanpa ada alat apapun, manual aja. Enggak. Kering sendiri. Oke Bu Sofi, ini dari awal sampai dengan proses saat ini kan saya lihat proses pengerjaan ini sebagian besar manual konvensional Bu ya, Iya. bisa dikatakan. Nah, apakah memang sengaja Bu Sofi memutuskan untuk proses awal akhir ini masih sistem konvensional atau memang ada sisi kelebihan yang kita memang nggak tahu sih? Oke. Sebenarnya kalau kita bilang namanya handmade, itu tentunya customer siap dengan imperfection. Ya, Oh. jadi kalau sesuatu yang nggak sempurna itu ya handmade gitu. Kalau sempurna itu pasti mesin, karena dia Oke. sudah settingannya begitu gitu kan. Dia mah kalau lagi berantem sama bininya bisa berubah tangan. Wah. Iya Din ya. Wah, jangan dibilang sini Bu, gue pemirsa tahu. Tapi tentunya, Enggak, tapi kalau kayak gitu-gitu kan maksudnya artinya bahwa itu that's human gitu. Oke. Itu handmade ya. Jadi kalau apa namanya, kenapa saya lebih mengutamakan handmade karena saya tahu bahwa apa namanya hasil pekerjaan tangan itu apa ya, lebih valuable lah. Karena memang itu dikerjakan dengan hati. Oke. Ya, jadi mengerjakannya dengan hati, hasilnya juga kita melihat secara standar, kita juga standar yang sudah kita tentukan gitu ya. Jadi artinya oh standarnya seperti ini ya gitu. Oke, mungkin mesin juga bisa melakukan itu gitu. Tetapi itu tadi kita pakai hati nih untuk bisa oh ini kok nggak bagus ya. Kita nggak asal hajar gitu loh. Jadi begitu ada sesuatu sedikit kita langsung oke ini nggak bisa nih. Makanya semua manual. Yang paling penting adalah dengan melakukan suatu proses handmade ini, maka serapan tenaga kerjanya juga makin besar. Itu yang paling utama karena sebenarnya pengrajin kita itu pinter-pinter dan keren-keren gitu. Jadi apa namanya itu yang sangat perlu kita kembangkan supaya mereka apa namanya kapasitas produksi yang meningkat. Itu berarti kita serapan tenaga kerjanya juga akan makin banyak kalau kita masih tetap fokus pada pekerjaan manual. Ini tetehnya nih lagi proses apa nih Bu? Oke, ini namanya proses finishing. Mm-mm. Jadi dari hasil semua tadi
Erna ini bagian finishing dan QC. Nanti masih ada final QC lagi ya. Oh, oke. Jadi dari sini Erna memastikan mungkin ada sisa lem atau apa namanya memasang aksesoris seperti apa namanya Gesper ya. ini ya. Kemudian membersihkan uppernya. Kan masih ada kadang-kadang sisa ini Pak bolpen, silver pen. Jadi pada saat proses pemulaan kan ada silver pen itu dibersihkan juga di sini. Jadi apa namanya proses finishingnya di sini sampai kemudian proses QC ini nanti di packing. Packing baru kemudian dikirim ke bagian distribusi di depan. Oke. Oke, Bu Sofi, terkait produk dari DAT ini biasanya gimana cara Ibu menjualnya atau sudah sampai kemana aja? Kalau untuk DAT sendiri itu kita ada di Grand Indonesia, di alun-alun Indonesia, kemudian ada di Pendopo Alam Sutra dan di Lakon Store di Mall Arta Gading. Nah, selain itu kita juga menjual secara online, jadi melalui website kita, kemudian melalui marketplace. Ya, dan juga melalui sosial media. Oh, yang untuk sosial media itu bisa kita lihat maksudnya untuk contoh-contohnya, untuk desain-desain koleksi-koleksinya ada juga gitu. Betul. Itu di mana kita bisa lihat biasanya, Bu? Di @DAT Indonesia. Instagramnya itu Iya, ya? betul. @DAT Indonesia. Oh, kalau untuk pemesan secara langsung itu biasanya langsung ke tempat sini atau menghubungi nomor Ibu atau seperti apa konsepnya? Untuk pemesanan itu bisa langsung ke nomor yang sudah tertera di bio. Jadi ada admin kami yang melakukan penerimaan pesanan itu di sosial media kita. Kemudian kalau di website kan bisa langsung ya. Sama kalau di marketplace juga 24 jam kita bisa terima order. Oke. Dengan nama akun yang sama semua ya? Iya, betul. Oke. Nah, untuk dari sisi produknya kita lihat nih. Nah, di sini nih saya ada yang menarik. Ini saya lihat ada kode 030238 nih, Bu ya. Iya. Ini maksudnya apa, Bu? Oke. Jadi di setiap pasang sepatu kita ini ada kode ya. Ada 6 digit kode. Ini adalah kode sebagai garansi. Setiap pemesanan sepatu kita itu bisa mendapatkan garansi untuk perbaikan bila mana memang ada kendala pada sepatunya gitu. Nah, kode ini sendiri di 2 angka pertama itu adalah kode penjahitnya. Kemudian yang angka kedua itu adalah kode bagian tariknya. Jadi dan terakhir adalah size-nya. Jadi kalau nanti ada retur barang itu bisa menjadi suatu standar juga di kita. Problemnya di mana? Misalkan pengembalian produknya karena jahitannya ada yang lepas atau pemasangan gespernya tidak benar gitu. Berarti itu adalah kesalahan di bagian jahit. Maka si 2 kode pertama ini yang bertanggung jawab untuk memperbaiki si sepatu itu tadi. Kalau kemudian misalkan ada, loh ini kok lemnya nggak rapi ya pada di solnya. Berarti itu yang sepatunya harus dibalikin ke 2 digit di selanjutnya. Itu adalah kode tukang tariknya. Jadi dia yang harus bertanggung jawab untuk memperbaiki hasil pekerjaannya lagi. Gitu. Jadi itu bisa juga menjadi acuan kita untuk menstandarisasi kualitas produk kita. Once nanti ternyata, oh kok ini returnya bagiannya dia terus ya gitu ya. Maka berarti kan itu kita harus melakukan pembinaan lagi terhadap pengrajin yang bersangkutan. Oh, tanggung jawab penuh berarti ya. Iya, betul. Ini dari awal nih, Bu, diterapkan seperti ini konsepnya? Betul. Oke. Karena kita memang setiap produk kita kan ada garansi. Kalau misalkan sepatunya ada kendala, bisa kita perbaiki kita tanpa biaya untuk beberapa kondisi tertentu ya. Oke, kondisi memang sudah memenuhi kriteria tertentu, Bu ya. Kalau untuk produk dari sepatu DAT ini sendiri, jangkauan harganya itu kisaran berapa, Bu?
Untuk sepatu kita itu dari 289 sampai dengan 700.000 gitu. Jadi apa namanya, yang paling rendah itu di 289. Tentunya itu yang mempengaruhi adalah faktor modelnya, kerumitan pengerjaannya, material yang digunakan. Yang contohnya seperti ini. Ini kita memanfaatkan limbah-limbah. Jadi potongan-potongan sisa-sisa kain batik itu kita satukan. Nah, mungkin dari sisi materialnya ini limbah gitu, tapi prosesnya tidak semudah yang ini gitu, karena kita harus menyambung potongan-potongan ini, kotak-kotak kita sambung. Jadi kan proses jahitnya lebih rumit dibandingkan yang proses ini gitu. Jadi kerumitan-kerumitan proses pengerjaan itu juga mempengaruhi harganya. Atau misalkan kayak kain tenun gitu ya, kan ada yang tenun apa namanya, tenun Jepara, kemudian ada yang tenun NTT, itu kan harganya juga per lembarnya sudah berbeda. Batik cap sama batik tulis kan juga sudah berbeda harga per lembarnya. Jadi itu yang mempengaruhi range harga tadi cukup lebar ya, dari 289 sampai dengan 700.000. Dan kalau disinggung terkait masalah limbah tadi juga saya lihat di sini pemirsa, artinya walaupun namanya limbah tapi harus ada keseragaman kiri kanan, ini sama juga kan, nggak sembarangan ya. Oke. Nah kalau untuk usaha sepatu seperti ini, Ibu biasanya bekerja sama dengan reseller juga nggak sih? Iya betul. Untuk reseller juga kita ada ya. Terutama untuk yang label yang satu lagi yang Mimi Non-Name itu banyak resellernya. Kemudian tadi penjualan ke store ya. Gitu. Itu apa yang Ibu Sofi terapkan biasa untuk yang bekerja sama dengan Ibu? Syarat-syarat ketentuannya seperti untuk apa sih? Untuk reseller aja ya? Iya. Untuk reseller ya nggak ribet sih sebenarnya. Yang jelas tidak boleh menjual di harga di bawah yang kita jual. Gitu. Kemudian ya seragam sih sebenarnya, kalau kayak proses minimum ordernya gitu ya. Minimum ordernya tuh di awal cuma 8 pasang gitu, nggak terlalu ribet sih sebenarnya. Nggak terlalu ribet ya. Oke. Nah, Ibu Sofi, kita mau tahu juga nih untuk ke depan ya, apa sih yang Ibu Sofi harapkan terkait usaha yang sedang dijalankan khususnya tentang sepatu DAT ini? Harapannya ya bisnis ini bisa terus berkembang, kemudian produk-produk kita masih terus bisa dicintain sama customer kita gitu ya. Kita sebagai tim terus bisa berinovasi, mengikuti tren, kemudian skill kita bisa terus berkembang juga, sehingga produk-produk ini makin banyak yang suka gitu ya. Dan harapan saya juga semoga customer kita tuh makin aware gitu dengan proses proses pembuatannya yang manual itu gitu ya. Betul. Jadi kita juga senang sekali gitu ya kalau customer kita itu yang bisa sampai ngumpulin sampai puluhan pasang tetapi masih dalam kondisi yang baik gitu loh. Jadi artinya mereka sungguh-sungguh merawat apa yang kita kerjakan. Itu yang membuat saya gitu dan tim senang lah. Oke, Bu Sofi, terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama. Saya sudah diizinkan main ke sini sampai melihat produksinya, ternyata nggak semudah yang saya pikirkan selama ini loh. Detail sekali ya, biar pas sama antara kiri dan kanannya. Tuh ya. Semoga usaha Ibu semakin lancar, berkembang, Amin. sukses dan terima masyarakat. Sekaligus membuka paradigma masyarakat tentang bagaimana susahnya untuk membuat seperti ini sih ya. Nah demikian pemirsa Kisi-Kisi liputan bersama Ibu Sofi terkait usaha yaitu sepatu DAT. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.